Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ibu dosen pengampu dan yang saya cintai kepada teman-teman semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi yang berjudul Layanan Intensif dalam Mengatasi Gangguan Perilaku. Yang pertama yaitu akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Nurholiso. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan gangguan perilaku ADHD. Nah, penyembuhan anak ADHD ini sekalipun terapinya sudah diberikan selesai, obat-obatan hanya bisa membantu mengurangi gejala-gejala inti. Tetapi dengan terapi pelatihan khusus, penanganan anak ADHD mengurangi beban orang tua dan juga sedikit membantu guru dan pembimbing karena akan sedikit merubah perilaku anak ADHD tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa terapi yang dapat diterapkan oleh anak ADHD. Yang pertama yaitu ada terapi relaksasi, yaitu terapi yang menggunakan kekuatan pikiran dan tubuh untuk mencapai suatu perasaan yang rileks. Tujuannya untuk dapat mengontrol stres, juga ketegangan, memperbaiki konsentrasi, meningkatkan kontrol diri, meningkatkan harga diri, kepercayaan diri, serta meningkatkan kreativitas. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu terapi perilaku kognitif, bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang dengan mengubah pikiran dan persepsi, terutama pada pola berpikirnya. Terapi perilaku ini berfokus untuk mengurangi respon kebiasaan seperti marah, takut, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu terapi musik. Terapi musik ini merupakan terapi yang efektif dan alat edukasi untuk anak dengan ADHD, sehingga dapat mempengaruhi perubahan keterampilan yang penting pada gangguan belajar atau perilakunya. Nah, itulah beberapa terapi yang dapat saya sebutkan pada anak ADHD. Selanjutnya ada penanganan melalui bimbingan konseling. Apa saja sih? Nah, yang pertama yaitu mulailah pelajaran dengan kegiatan yang mengurangi energi, seperti lagu atau gerak. Tujuannya untuk mengurangi kelebihan energi, khususnya pada anak yang hiperaktif. Selanjutnya yang kedua yaitu tutuplah dan jauhkan benda-benda yang menarik perhatian bagi anak. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu selalu menjelaskan kepada anak hiperaktif mengenai kegiatan yang dilakukan, meliputi jenis kegiatannya, hasil yang diharapkan, dan lama waktu yang dibutuhkan agar anak tersebut senantiasa mengingat tugasnya. Nah, yang keempat yaitu berilah label pada setiap tempat penyimpanan anak, karena anak yang hiperaktif suka mengambil benda dan suka lupa juga mengembalikannya. Baik, saya Siti Hajidah Hana Nurhasana ingin melanjutkan penjelasan dari Nurholiso. Yang ingin saya jelaskan yaitu materi tentang layanan intensif gangguan ODD. Penanganan ODD tergantung pada usia, tingkat keparahan, dan kemampuan pasien dalam mengikuti terapi. Terapi juga bisa berlangsung selama beberapa bulan atau lebih, dengan melibatkan orang tua atau keluarga. Psikiater biasanya akan menggabungkan beberapa jenis terapi untuk menangani pasien ODD, seperti yang pertama yaitu terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif yaitu untuk memperbaiki pola pikir dan tingkah laku pasien, serta meningkatkan kemampuannya dalam berkomunikasi dan memecahkan masalah. Yang kedua yaitu terapi interaksi orang tua dan anak, yaitu untuk mengajarkan orang tua cara yang baik dan dalam mengasuh yang berinteraksi dengan anak. Yang ketiga yaitu terapi keluarga, yaitu untuk memperbaiki hubungan dan komunikasi antara keluarga. Terus
Yang keempat, terapi kemampuan bersosialisasi, yaitu untuk meningkatkan kemampuan pasien dalam berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu agar terapi dapat memberikan hasil yang lebih efektif, orang tua dapat melakukan cara-cara berikut ini. Contohnya yaitu memberikan perilaku yang baik. Contohnya yaitu kita suka bersedekah kepada orang lain di depan anak, supaya anak itu bertanya kenapa bersedekah, dan orang tua itu menjelaskan agar anak juga bisa bersedekah kepada orang lain. Yang kedua yaitu menghindari hal-hal yang memicu perdebatan dengan anak. Misalkan ada orang dewasa yang sedang bertengkar gitu dengan sesama temannya. Nah, anak kecil itu dijauhkan dari orang yang sedang berdebat karena itu bisa mengganggu pemikiran anak. Terus selanjutnya itu memuji perilaku positif anak. Terus memberi hukuman yang wajar pada anak seperti mengurangi uang jika ia melakukan perilaku yang tidak baik. Melakukan yang tidak baik itu misalkan anak itu suka membuang sampah sembarangan. Jadi anak itu tidak boleh dibiasakan buang sampah sembarangan. Jika anak itu tidak mau dikurangi uang jajannya. Selanjutnya itu meluangkan waktu khusus secara konsisten untuk bersama dengan anak. Baiklah, selanjutnya yaitu yang terakhir ada layanan intensif gangguan perilaku conduct disorder yang disingkat jadi CD. Conduct disorder yaitu tekanan gaya pengasuhan yang mengenali kekuatan anak menggunakan penguatan positif, secara aktif mengabaikan perilaku lemah dan memberikan hukuman batas dan hukuman yang tidak tepat atau time out yang efektif. Terus ajarkan kekuatan perhatian orang tua yang positif. Mintalah orang tua untuk menunjukkan atau memberitahu apa yang mereka lakukan dan katakan. Ingatkan orang tua akan pentingnya perilaku mereka sebagai model untuk anak. Menyediakan atau merujuk program parenting yang dapat diakses secara fiksal dan nyaman. Itulah layanan intensif gangguan perilaku conduct disorder. Baiklah, dapat saya simpulkan bahwa pada umumnya anak berkebutuhan khusus membutuhkan perhatian dan penanganan khusus. Untuk itu, guru harus arif dan bijaksana dalam menangani kelas yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Tetapi, bermain adalah suatu metode yang digunakan terapis dalam menangani anak ADHD dalam mengekspresikan pikiran perasaan mereka dengan lebih baik lewat beragam permainan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.